Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Failatari dengan NIM 2112-11775 dari tingkat 2A, Prodi S1 Keperawatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna Pancasila. Yang pertama yaitu makna Pancasila berdasarkan masing-masing simbolnya, yaitu yang pertama bintang. Bintang menjadi simbol pada sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Selanjutnya rantai. Rantai pada simbol sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Selanjutnya yaitu pohon beringin. Simbol dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia adalah pohon beringin. Pohon beringin pada kenyataannya memiliki akar yang menjulur ke bawah sehingga bisa diartikan sebagai peneduh bagi bangsa Indonesia. Selain itu, akar pohon beringin yang dikenal sangat kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia yang kokoh dan tak tergoyahkan. Sedangkan sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan perbedaan masyarakat yang ada di negara ini. Maka, sekalipun dalam kehidupan berbangsa ini terdapat banyak perbedaan, namun tetap saja masyarakat Indonesia menjunjung persatuan. Selanjutnya, kepala banteng. Filosofi banteng sendiri sebenarnya menggambarkan hewan yang suka bergerombol, sehingga semakin kuat dan bahkan tidak dapat diserang dengan mudah. Hal ini melambangkan kebudayaan masyarakat Indonesia yang suka berkumpul dan berdiskusi dan mencapai mufakat. Selanjutnya, padi dan kapas. Padi sendiri merupakan kebutuhan manusia dalam hal pangan, sedangkan kapas adalah kebutuhan manusia dalam hal pakaian. Maka, simbol ini melambangkan hak setiap warga negara Indonesia atas pangan dan sandang. Kebutuhan ini haruslah terpenuhi secara adil dan merata, serta tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, makna Pancasila berdasarkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sebagai dasar negara. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, salah satu makna Pancasila bagi bangsa ini adalah sebagai dasar negara. Artinya Pancasila menjadi pedoman, terutama bagi pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, tentunya Pancasila merupakan suatu pedoman yang tidak dapat diubah karena kedudukan yang cenderung bersifat mendasar atau fundamental. Selanjutnya, yang keempat yaitu makna lain Pancasila yaitu sebagai pandangan hidup bangsa bisa diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Atau bisa dibilang bahwa Pancasila ini merupakan sumber dari segala macam tata tertib yang ada di Indonesia. Maka setiap perbuatan masyarakat diharapkan agar selalu mencerminkan Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Kata bineka berasal dari dua kata yang mengalami sandi, yaitu bina terpisah, berbeda, dan ika yaitu itu. Kata tunggal berarti satu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan itu berbeda-beda, itu satu. Yang bermakna meskipun beraneka ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki cakupan lebih luas, seperti perbedaan suku, bangsa, budaya, adat istiadat, beda pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang menuju persatuan dan kesatuan Nusantara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa walaupun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya satu. Dengan kata lain, seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, penciptaan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, membangun kehidupan bangsa yang toleran. Selanjutnya, sebagai simbol peraturan dan pedoman pemerintah. Selanjutnya, membantu mewujudkan cita-cita nenek moyang bangsa. Selanjutnya, memperkuat perdamaian Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu dasar dan pendorong bagi semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia. Kalimat sederhana ini mampu mewakili semangat persatuan Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku,
adat, budaya, ras, agama, dan kebudayaan. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai motivasi untuk Indonesia yang lebih maju. Hal-hal sederhana namun penting yang bisa dilakukan dari semangat persatuan ini adalah dengan hidup saling menghargai antara masyarakat tanpa memandang suku, agama, adat, warna kulit, dan lain sebagainya. Selain itu, juga dengan membangun sikap gotong royong dan solidaritas antar masyarakat. Selanjutnya, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia yang ketiga yaitu benteng persatuan Indonesia di era globalisasi. Di era globalisasi dan westernisasi seperti sekarang ini, budaya dari luar bisa dengan mudahnya masuk dan berasimilasi dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan semboyan dan semangat persatuan ini, masyarakat Indonesia bisa tetap mengingat dan menjaga identitas kebangsaan, di mana semua perbedaan dalam bangsa Indonesia justru menjadi ciri khas utama. Baiklah, hanya sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.